Jadi jangan ngukur-ngukur kesuksesan oleh duniawi. Dan jangan menganggap orang hina karena nggak punya duniawi. Dunia tuh nggak ada apa-apanya. Kalau dunia ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang kafir itu tidak akan dikasih minum walau seteguk, Pak. Saking nggak ada harganya, sok aja ambil dunia dan nggak ada apa-apanya. Apa sih dunia yang hebat? Gak ada, Pak. Ya cuman gini-gini aja. Ngaku-ngaku sebentar, kelantang keliting, bangga yang nggak jelas. Dah. Ya, jadi jangan mengukur kesuksesan itu hanya dengan alat ukur dunia. Karena bagi orang yang beriman, hadiah dari Allah tuh di dunia tuh nggak cukup. Keriduan Allah tuh nggak cukup. Nah makanya satu yang rada-rada bisa mewadahi ini adalah hati. Kalau huwallazi anzala sakinah, kalau Allah udah ngasih sakinah, ini jadi lega sekali hati ini. Udah rezeki itu. Karena diluaskan rumah, kalau hati sempit tetap nyesek. Uang dibanyakin, hati tetap miskin, tetap menderita. Contoh ya, ghina fi qalbi. Kan kita sering menganggap kaya itu dengan kekayaan uang. Padahal ghaniyu itu artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Itu kaya. Karena kalau orang sibuk memikirkan apa yang belum ada, berarti sebetulnya masih miskin. Ya begitulah. Ini ulasan yang lalu. Baik, sekarang silakan. 82. Halaman 75 pasal ke-82. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabulin ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah kelak. Ini yang sering kita tanya, gimana ya ciri-ciri amal kita diterima? Jadi sebut amal itu syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba kepada Rasul. Jadi semua ibadah itu terlarang kecuali yang dicontohkan. Semua urusan dunia boleh kecuali yang dilarang. Nah Allah itu nggak bisa dibohongin. Karena Allah wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati. Jadi nggak bisa pura-pura, nggak bisa acting, nggak bisa strategi. Kalau tuh nggak bisa, karena dia tahu persis wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi mau kelihatan hebat keren juga tidak diterima kalau niatnya salah. Yang lalu 3 orang yang pertama kali dihisab, 1 orang yang mati syahid, merasa mati syahid, tapi ternyata gagal oleh Allah, tidak diterima padahal sudah tempur, sudah sampai terbunuh. Karena satu masalahnya, Allah tahu di hatinya ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, ingin disebut pemberani. Badannya seperti ke Allah tapi hatinya ke makhluk. Yang kedua adalah para pembaca Quran, penghafal Quran dan mengajarkannya, juga yang belajar agama dan mengajarkannya. Tapi di akhirat ternyata enggak juga berhasil masuk surga. Walaupun lisannya Quran tapi hatinya ingin disebut tuh qori'ah terbaik. Ingin disebut ustadz, ulama, dai kendang dan sebagainya. Dan Allah udah kasih gelar itu di dunia. Di akhirat mal aja. Yang ketiga adalah dermawan, yang dia sedekah kemana-mana, tapi Allah tahu hatinya itu sangat ingin dia diakui sebagai dermawan oleh orang, bukan ingin diakui oleh Allah sebagai ahli amal, dan tidak diterima. Ini sahih hadirin.